Aku lari menerobos banyak inang-inang Batak lagi. Ini inang-inang asli ya, benar-benar. Jadi ekstrasnya tuh benar-benar orang dari Samosir gitu. Terus ketika disuruh ulang-ulang, mereka capek kan mungkin ya. Aku yang kena marah. Dimarahin Gimana sih Cian ini? Kau kok nggak bisa-bisa? Aku hanya bisa duduk diam di ujung. Iya, salah aku. Seberapa penting dan sakral sih tradisi ini untuk masyarakat Batak? Sangat penting, ini jadi kayak pencapaian tertinggi. tahta tertinggi. Jadi lo kalau misalnya sampai berhasil nih, misalnya lo orang Batak, lo berhasil nih mengokalholikan, mempersatukan misalnya kakek sama nenek sama anaknya gitu ya. Lo tuh udah paling Batak yang the best deh. Ya, dan biayanya mahal. Dan semahal itu juga. Jadi lo kalau nggak ada duit, sorry aja nih. Nggak bisa. Danau Toba memang indah. Ada nggak tips liburan ke sana supaya nggak nyasar? Kok ini kiri kanan sama? Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes yang wah, nggak apa-apa. Ini dia minuman terbaik di negara ini. Es Leciti CGV Kitchen. Satu buat Kak Marsha. Salah. Marsha. Biasa namanya juga ya. Tadi udah aku info yang penting. Jadi emang ya beginilah. Belum pernah dong di interview tiba-tiba ada makanan masuk, Makanannya orang nggak ada. lewat. Makanannya kita nggak dikasih milih. Iya. Udah sih. Tapi kalau tadi di order juga bingung juga sih. Kita emang mau ngeluarin sampel. Tapi kembali saya ulang, teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dari film yang membuat gua ketika ngelihat trailernya kayaknya gua Batak aja dah. Kenapa? Orang apa? Aku keturunan Ambon. Tapi 8 dari 10 orang tidak percaya kalau saya keturunan Ambon. Maka dari itu, tak kenal maka kata sayang, kenalkan gue Jomai Timu. Sebelah kiri gue sudah ada Tasya Sihaan. berperan sebagai Cian. Cia dan kakak Atika Hasiholan berperan sebagai Mami Laterina. Mami Laterina. Kok Laterina. namanya agak-agak kayak Ambon-Ambon gitu ya? Asik. Sila. Mungkin. Silakan, Ya. sambil. Mungkin dia. Ayo, mungkin dia apa? Mungkin dia orang Ambon. Silakan dimakan, silakan diminum. Terima kasih. Thank you for being here. Terima kasih sudah menuangkan effort dan segala rupa yang kalian miliki untuk film ini. Dan selamat juga. Hari ini tayang, wih. Kembang api dong, kembang api. Enggak ya, nggak ada editan kembang api ya. Ramaikan. Ya. Kalau pertanyaan di media-media mainstream dan di bioskop sebelah itu pasti gimana perasaannya hari ini mau galapan. Kita nggak nanya gitu. Karena CGV beda Kak pertanyaannya dengan bioskop sebelah dan media mainstream yang itu melulu. Pertanyaan mind blowing yang pertama adalah. Awas lo ya, nggak mind blowing ya. Ya. Kalau kalian tersesat, siapakah orang pertama yang akan kalian telepon? Mama. Kak Atika? Suami. Ya, Bang Rio pasti ditelepon. Gampang itu. Aku nyasar nih, jemput dong. Nyokap gue udah tua juga, Iya kasihan sih, ngerepotin betul. ya kan? Tapi kata Tasya berarti mamanya masih gesit sigap ya? Nggak, dia masih single. Karena aku single aja, jadi mama yang telepon siapa lagi. Oke, kolom komentar kita tutup, nanti takutnya ada yang minta. Boleh nggak kenalan sama Kak Tasya? Nggak usah. Kak Tasya masih mau fokus berkarir. Jadi Kak Tasya adalah nelfon mama, Kak Atika nelfon Bang Rio. Catat ya. Pertanyaan pertama selesai, nggak main blowing amat, biasa aja. Yang penting kejawab. Ya nggak? Langsung, pertanyaan nomor 2. Mengangkat tradisi Mangkoal Holi. Mangokal Holi. Ya ini salah printernya nih memang nih. Kita tadi ngetiknya udah itu tadi kok. Seberapa penting dan sakral sih tradisi ini untuk masyarakat Batak? Sangat penting ya. Sangat penting, ini jadi kayak pencapaian tahta tertinggi. Jadi lo kalau misalnya sampai berhasil nih, misalnya lo orang Batak, lo berhasil nih mengokalholikan, mempersatukan misalnya kakek sama nenek sama anaknya gitu ya. Lo tuh udah paling Batak yang the best deh. Batak mentok ya. Iya, Gitu. mentok. Ya. Jadi sepenting itu ya, Sepenting karena untuk tetap menjalankan tradisi dan biayanya mahal. Dan semahal itu Jadi juga. lo kalau nggak ada duit,
sorry aja nih. Nggak bisa. Iya, berarti tradisi ini memang memang bukan buat kaum mendang-mending. Jadi ini emang harus ngumpulin banget. Iya. Jadi sepenting itu ya Kak ya. Penting itu. Jadi memang mudah-mudahan semua teman seru CGV di CGV Medan, CGV mana lagi tak kita di seluruh Indonesia semoga bisa mengokal Holly keluarganya. Ya. Selanjutnya, gampang kita di sini karena saya masih magang, tidak ada bridging, tidak ada segue, langsung aja udah. Nomor 3, Kakak Atika. Kamu kan aktris yang sangat magnificent. What drives you yang kayak berpakaian formal seharian ini kan shootnya trip seharian nggak sih? Iya. Apa yang bikin Kak Atika tetap nyaman dan tetap harus bisa nih, tetap bisa. Nyaman dan harus Iya. bisa karena udah dibayar. Iya betul. Termin 1 sama termin 2 udah turun. Iya. Selain waktunya udah masuk, apa sih yang membuat Kak Atika? Nah, itulah deh ya. Jadi kepuasan kita ketika kita mengerjakan sesuatu yang ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita cintain gitu. Jadi kayak gue nih acting, udah gitu dapat project yang menurut gue bagus seperti tulang-tulang ini. Jadi whatever it takes gitu ya untuk kepentingan si film ini, untuk si karya ini, ya I would go that far. Gitu. Kalau dimana gue harus selama hampir sebulan ya Cian ya, itu tiap pagi gue bangun jam 3 pagi di Sanggul. Mungkin kalau teman-teman udah lihat trailernya, Sanggul gue segede-gede apa itu. Iya. Kak Atika tuh selalu bangun pertama karena dia di Sanggul. Nah, terus dengan kebaya dan lain-lain, ya udah tiap hari gue kayak gitu. Tapi kalau gue gak mencintai pekerjaan gue, pasti gue bakal banyak pasti bakal ngeluh. Yes. Dan not to mention Mami di sini nyetir ya. Lo jangan manggil gue Mami dong. Oh iya. Enak deh. Oh iya benar, Kak Atika. Maaf. Iya. Takutnya salah kaprah ya penonton. Nah, kalau Cian, apa challenge kamu di film ini? Ini debut kamu kan? Iya, pertama kali. Pertama kali nih main film. Apa sih challenge kamu di project pertama kamu ini? Aku harus memutuskan urat Maluku di sini. Coba, karena boleh di-spill? Cian ini kan cantik Ya. kok dia. Cuman cantiknya mungkin berbeda dari orang yang nggak begini cantiknya nih. Cantiknya agak berbeda, terus cara berjalannya berbeda, cara ngapa-ngapain berbeda, rambutnya, apanya semuanya berbeda, dan aku nggak boleh malu gitu. Emang ya ini udah sebagai Cian, terus fisik. Jadi Cian itu fisiknya harus kuat karena harus lari-lari ke sana kemari. Iya. Harus ngangkat banyak barang. Lari-lari aja di bukit lagi. Iya, itu Di sih. bukit-bukit Danau Toba. Dan karakter kamu di sini sangat berbeda dengan kehidupan kamu sehari-hari berarti ya? Nggak berbeda banget sih sebenarnya, cuman Cian ini lebih merana lah dari aku. Lebih merana. Oke. Apakah hal-hal merana ini yang Cian kan? Iya, Iya, Cian alami di film ini ada nggak sih yang bikin kejadian merananya tuh, ada nggak sih yang bikin kalian tuh sampai retake gitu? Oh itu yang kamu jatuh. yang kamu lari malah kamu disalahin padahal. Oh iya, jadi ada satu adegan. Oh ini ada di trailer juga. Ada di trailer, aman. Ada di trailer. Aku lari menerobos banyak inang-inang Batak lagi. Hmm. Inang-inang asli ya. Ini asli. Jadi ekstrasnya tuh benar-benar orang dari dari Samosir gitu, ibu-ibu yang mungkin nggak pernah syuting sebelumnya. Dan udah gitu. pasti beneran galak ini mah. Wah, Iya, dia iya. ya. Dia nggak peduli, pokoknya dia paling benar. Aku di retake berkali-kali. Ini aku dari ujung ya larinya ya, tanjakan, ujung bukit lari, nabrak. Retake. Aku pikir aku yang salah. Gak taunya setiap aku lari, mereka ketawa. Inang-inang ini ketawa. Jadi mungkin lucu gitu ya, aku nabrak, teriak-teriak. Terus ketika disuruh ulang-ulang, mereka capek kan mungkin ya. Aku yang kena marah. Dimarahin Gimana sih Cian ini? Kau kok gak bisa? Aku hanya bisa duduk diam di ujung. Iya, salah aku. Jadi percuma juga ngelawan ya. Tetap aja lo yang salah kalau ngelawan juga. oke, buat inang-inang di Samosir yang menonton tayangan ini, maaf ya, Cian itu sebenarnya sudah berusaha, tapi karena inang-inang juga yang ketawa, syutingnya jadi diulang-ulang. Nah, kalau ngomongin challenge di set gitu ya, Ya. itu kan bagian dari pekerjaan gitu ya. Kalau untuk Kak Atika dan Kak Tasya, what is your favorite day on set?
Favorite apa, sorry? Favorite day on set. Aku kayaknya setiap hari aku favorite sih sama syuting itu. Yang top of mind-nya apa kata saya? Di kuburan. Di Tugu kita. Kenapa? Karena ada satu hari yang ada pelanginya pas kita udah mau selesai, kita mau joget-joget. Tuh tiba-tiba ada pelangi muncul, terus paginya si yang jadi tulang tua syuting pun ada pelangi di hari itu juga. Dan tempatnya indah banget itu. Dan ya, gue juga sih sama sih. Terus kita kayak joget-joget di atas bukit di Danau Toba yang indah, terus joget-joget aja kayak setengah jam kali ya, lo kayak party sendiri gitu kayak joget-joget. Udah mau deket last day itu ya? Iya. Enggak, itu bagian dari scene, bagian dari adegan. Tapi menurut kalian berdua itu adalah favorite day di set ya? Iya. Wah, nanti kita akan lihat sebentar lagi buat teman-teman yang bakal datang ke Galprem, teman-teman media juga akan lihat adegan mereka joget-joget itu. Iya. Yang pelanginya kerekam dong pasti dong. Ada di tulang tua ada. Ada. Sip. Selanjutnya Tasya. Katanya kamu di audisi melalui Instagram. Boleh di-spill nggak? Bagaimana ceritanya? Jadi Kak Atit, saudara kita sama Ria Simanjuntak itu tidak main, sebenarnya nggak suka main sosial media. Cuman di hari itu dia post lah preparationnya si tulang belulang ini. Aku komen, aku memang udah follow Kak Atit tuh dari Demi Ucok zaman dia film pertamanya. Wow. Terus aku komen, keren banget, aku bilang gitu. Tapi dalam hati juga udah berharap-harap gue di notice nih. Karena kan film Batak. Terus aku ngomong ke manajer aku, cari nih dia open casting nggak? Sorenya sebelum dapat nih yang dicari, sorenya aku dipanggil casting. Tapi aku nggak di Jakarta, aku lagi di Solo waktu itu. Jadi dari video casting. Terus aku disuruh datang. Nah pas aku datang, aku nggak casting sebagai Cian, aku disuruh joget-joget 5 menit, nggak boleh stop. Di video casting itu? Jadi castingnya joget-joget aja, tapi bukan joget indah ya, joget yang nggak ada urat malu. Terus aku cuma dilihat matanya waktu itu, katanya oke, kamu matanya tertekan, kamu keterima. Gitu. Tanpa sepengetahuan Kak Tasya kita sudah hadirkan, kita sudah airdrop video castingnya. Ini dia tayangan. Enggak ya? Enggak. Kaget. Kelihatan kan ke zoom muka kagetnya. Memalukan itu. Jadi gara-gara matanya tertekan, keterimalah kamu di proyek ini. Iya. Kalau Kak Atika, nanti aku mau tanya ke Kak Tasya juga. Kak Atika lagi di mana? Lagi ngapain? Waktu dikabarin Atika dapat proyek tulang belulang. Oh, gue kalau waktu itu kan memang dikirimin deck ya. Mungkin masih agak beda nih. Kalau gue emang dikirimin deck waktu itu, isinya sinopsis, visual plan-nya apa segala macam gitu. Terus pas pertama sebelum gue buka decknya gitu, manajer kan bilang, Tik nih ada tawaran lagi nih film Batak. Gue sempet gue karena udah berapa kali juga main film Batak. Film Batak lagi nih gitu kan. Sempet lah ada kayak gitu, tanpa mengecilkan film Batak ya. Cuman kan namanya pemain pengen macam-macam, kalau bisa gue jadi pemain film orang Afrika gitu. Ya, pokoknya bener-bener range luas lah gitu. Kalimantan apa-apa gitu kan, biar belajar bahasa baru. Iya. Batak udah. Oke, akhirnya udah. Pas gue buka decknya tuh bagus banget. Jadi Atit ini sama Ria Simanjuntak ini well planned banget emang orangnya ya. Jadi secara visualnya, apanya, dan pas gue baca sinopsisnya tuh keren banget. Dan yang menarik waktu itu pas gue buka decknya itu, gue tuh lagi sama anak gue. Anak gue waktu itu masih umurnya 5-6 tahun gitu kan. Dia tuh emang excited gitu ngelihat decknya tulang belulang gitu. Biasanya dia nggak peduli sama kerjaan ibu bapaknya gitu kan. Dia langsung excited, terus seneng gitu, terus kayak minta dibacain apa segala macam gitu. Terus wah ini emang asik sih, emang gue juga senang. Terus gue kayak ngeliat anak gue emang menarik gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang sama manajer gue, pokoknya gue mau ya udah akan biasa kan urusan sama manajer. Cuman gue bilang ya pokoknya jangan sampai lepas lah, gue suka nih proyek ini. Ya. Pokoknya lagi di rumah berarti ya. Tasya, kamu lagi di mana? Lagi ngapain? Aku di Solo, aku lagi nyupir menuju Solo. Pas aku tahu dapat ini, aku sama keluarga nih, sama mama bapakku yang sangat Batak. Jadi pas aku bilang aku dapat, mereka langsung, ayo berdoa. Heboh di mobil dulu ya. Kayak aku dapat, heboh terus
Berdoa. Tapi aman teman seru CGV, Tasya dan keluarga berdoanya minggir dulu kok di jalan. Tidak langsung berdoa di jalan. Ya, aman-aman. Jadi pokoknya di mobil lagi di Solo bareng keluarga ya. Iya. Nice, menarik sekali. Kita akan masuk ke nomor 5. Sebagai orang yang dekat dengan lingkungan Batak, hal unik ini tuh, maksudnya hal unik yang kalian portray di film gitu, terjadi juga nggak sih sama orang-orang sekitar kecuali si Mangkol Oli ini gitu yang angkanya mahal gitu. Ada nggak hal di film ini, hal unik yang di film ini tuh yang emang terjadi juga di orang Batak lainnya? Ada lah, orang Batak itu kan ngegas terus ya seperti yang ada di film ini. Iya betul. Padahal sebenarnya dia nggak marah, emang gitu aja. Gitu aja terus kayaknya, saja terus gitu. Cara ngomongnya nggak pernah santai. Bahkan ibuku yang orang Jawa aja udah jadi Batak sekarang. Kebayang. Jadi teman seru CGV akan ngerasain banget, meskipun mungkin mereka bukan orang Batak tapi akan relate sama kejadian yang di dalam film ini ya. Iya. Ya sebenarnya kan kalau di film ini kan bagaimana orang tua, dalam hal ini ibu ya di film ini ya, itu sangat mendominasi banget nih. Mendominasi anak-anaknya, suaminya. Dan di Batak itu kental gitu. Tapi kan sebenarnya itu nggak hanya di Batak aja. Sebenarnya dari suku-suku lain gitu tuh juga bagaimana anak diatur sama orang tuanya, bagaimana mendominasinya gitu kan, itu juga sebenarnya terjadi di mana-mana. Cuman karena Batak yang paling kelihatan gitu. Iya, yang paling menonjol. Jadi kalau lo nanya relate sebenarnya sih ini kan tentang hubungan orang tua dan anak ya. Ini sangat relate sekali apalagi di kultur kita Indonesia di mana memang anak tuh nurut sama orang tua. Ya. Berapapun umurnya. Nah, ngomong-ngomong berapapun umurnya, aku lupa. Dia nama karakternya ada Alon. Adikku. Adiknya Cian. Aku pas lihat trailernya penasaran banget, kalau boleh di-spill. Kalau emang spoiler, editor kita akan kerja ngedit. Dia akan ngeblip. Kenapa Alon ngomong percaya mah sama aku sekali ini aja? Nanti aja gitu. Percaya sama Alon sekali ini aja. Nah, karena ya itu dia. Kalau di Batak itu, nih di dalam keluarga kita, ini ada perbedaan nih secara nggak semua ya, tapi ya tipikal kebanyakan lah. Cara orang tua nge-treat anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, begitupun juga di film Tulang Belulang Tulang ini itu bagaimana gue memperlakukan Cian sama Alon itu beda. Nah, itulah jadi Cian ada deritanya sendiri sebagai anak yang ditempa sama ibunya. Alon ada deritanya sendiri sebagai anak yang selalu dimanjakan dan dikekep gitu sama ibunya, dilindungin sama ibunya. Kayak aduh jangan ini jangan itu ya kerasa. Karena kan emas nih kalau anak laki ya di Batak ya. Jadi itu akan dielaborate lebih panjang di film nanti ya. Yes. Menarik sekali. Danau Toba memang indah. Ada nggak tips liburan ke sana supaya nggak nyasar? Ini emang pertanyaan titipan nih dari teman-teman. Danau Toba tuh nggak akan nyasar karena sebenarnya kalau kita puterin itu 1 harian sih, tapi ya nggak akan nyasar. Kok ini kiri kanan sama? Tapi kalian sendiri di luar proyek ini pernah nggak sih punya pengalaman nyasar beneran gitu, kayak beneran nyasar? Aku pernah. Nyasar di hutan. Kartika nyasar di hutan. Ini nyasar di mana? Nyasar di jalanan dia pernah lah. Iya, nyasar dimanapun gitu. S Atika dan S Tasya gitu. Dia pernah. Di jalanan, mau ke rumah orang, mau kemana, nyasar gitu kan. Di tempat lain itu yang kayak seriusan Tasya. Kalau aku di hutan nyasar beneran. Waktu naik gunung? Enggak, jadi dulu kalau kuliah kan kita suka pengen pergi-pergi aja gitu ya sama teman-teman. Terus aku lupa aku ke pantai mana, pulang-pulang ngikutin Google Maps, itu ngarahinnya ke tengah gunung, motong gunung yang nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tengah laut. Enggak, itu udah mau pulang malam, jadi kan takut ada maling, ada apa gitu. Mau muter aja, jalannya tuh jalan kecil banget, jadi kayak puter susah banget, tapi kayak akhirnya kita putar balik karena udah nggak ada sinyal. Jadi kayak mendingan retrace aja ya, daripada makin nyasar. Katika pernah nggak ada pengalaman kayak gini nih? Ini menurutku agak ekstrim nih. Baca Google Maps,
niatnya mau kemana jadinya kemana. Iya. Kalau gue pernah waktu itu sama Rio ya, tapi nggak nyasar sih. Jadi kita ada di suatu nggak hutan, tapi memang di daerah lah ya. Emang ngelewatin hutan-hutan gitu, ada hutan-hutan tapi ada kampung penduduk gitu lah. Terus naik motornya motor baru, dipinjemin temennya Rio gitu kan, motor Harley salah deh. Terus udah gitu lagi jalan gitu, kan mumpung di hutan gitu ya. Iseng lah gue Mario, teriak yuk gitu. Mumpung ada orang. Teriak lah kita, wah gitu. Kita iseng aja gitu. Kayak pengen lepas aja gitu mumpung di tengah hutan. Gak lama abis itu mogok. Mogok seadanya sampai ya udah, dan kita kan di tengah-tengah akhirnya nelfon ke si temennya. Dan akhirnya dari bengkelnya tuh dikirim orang ditarik motornya. Tapi aku penasaran, pas udah nyampe bengkel ketahuan nggak penyakitnya apa? Udah, gue kan lagi liburan, jadi gue udah nggak mau tahu lagi. Walaupun tahu gue ntar serem sendiri. Gitu. Iya, maksudnya kayak, wah ini kayaknya gara-gara ada yang teriak nih, kalian teriak ya. Jadi lumayan unik ya, dua pengalaman nyasar teman-teman cast kita ini. Gue nggak nyasar dong. Tapi motor mati. Motornya mati. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Tetap kalian berdua ada masalah apa ya sama motor? Ya. Nah, tadi kan ketika sama kata Chef mention keluarga Batak nih pada umumnya gitu. Emang kayak aku kan nggak tahu gitu. Sebenarnya sesolid apa sih in real life keluarga Batak tuh? Solid banget ya, yang kalau aku lihat dari keluarga aku sendiri, bahkan yang aku sampai udah nggak kenal itu siapa, mereka masih tahu aku, masih tahu keluarga aku. Solid. Solid. Oke. Gitu. Apalagi orang tua tuh masih mereka tuh masih bikin arisan Batak, masih nongkrong lah sama. Terus bahkan orang Batak tuh ada tahun barunya sendiri. Jadi merayakan tahun baru tuh bisa di bulan November gitu. Jadi orang udah di Januari, di November bikin tahun baruan marga, tahun baruan marga. Kalau dari Kak Atika, ada yang mau ditambahin nggak? Sesolid apa sih keluarga Batak? Itu gue mungkin nggak sebatak itu keluarga gue ya, kayak Tasya ya, karena yang Batak kan bokap gue bukan Batak, dan mungkin udah pada mencar juga. Ya masih sih kalau kayak Natal kayak gitu-gitu ya, ngumpul gitu, tapi gue nggak pernah ikut yang kayak acara-acara di luar itu. Tapi yang Kak Atika tahu ya keluarga Batak tuh emang solid gitu. Iya. Menarik. Hari ini semua keluarga Batak pada datang kan ke CGVGI ya. Iya dong, harus. Ini emang live ya? Abis ini langsung tayang. Oke. Semoga ketawa lu nggak yakin gitu dia. Iya, editornya dia. Soalnya benar-benar harus tayang hari ini. Titipannya gitu. Oke. Jadi semoga diramaikan oleh keluarga Batak yang menonton, dan ayo penonton udah pada datang nih kayak di belakang. Ini wih, gila rame banget. Parah. Teman seru CGV, ini beneran kita konten di hari teman-teman tulang belulang tulang mau galprem. Jadi sebentar lagi kita akan menyaksikan mereka ganti baju. Iya nggak sih ganti baju? Lo nggak menyaksikan pas ganti baju nggak dong. menyaksikan dong. Maksudnya pas turun. Setelah ganti baju. Terima kasih. Maka dari itu gue mau menutup dengan, abis ini kita games. Menutup dengan pernyataan Kak Atika untuk Mami Laterina dan Kak Tasya untuk Cian. Silakan sampaikan apa yang mau disampaikan. Maksudnya ya? Tasya mau ngomong apa ke Cian? Tasya mau ngomong apa ke Cian? Aku mau ngomong apa ke Cian? Wah, mind blowing emang lo ya. Iya. Silakan. Aku mau ngomong apa ke Cian? Ya. Cian itu kamu keren. Kamu mengutamakan keluargamu, tapi kamu tidak menyampingkan apa yang kamu inginkan juga. Keren Cia. Silakan Mami Laterina. Mami Atika ke Mami Laterina ya. Iya. Mami Latte kamu juga keren. Cuman ya Mami Latte mungkin harus belajar banyak juga untuk lebih mengertiin juga anak-anaknya, apa yang anak-anaknya butuh. Itu juga harus diutamakan Mami. Kalau enggak percuma Mami nanti bangkang dia. Oke. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi kita main games ya. Oke. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak-kakak yang nemenin di belakang.
Subscribe, kalau mau subscribe itu urusan lo, gue nggak mau minta subscribe. Sombong amat. Iya. Maju terus film Batak di Indonesia. Hai teman seru CGV, jangan lupa untuk menyaksikan Tulang Belulang Tulang tanggal 26 September 2024 di bioskop kesayangan kita. CGV.